kelompok-kelompok yang ditangani itu masih kelompok-kelompok kecil, bukan yang area pabrik atau manajer wilayah gitu. Tapi tergantung juga sih, kalau supervisornya di sini adalah supervisor yang setara dengan manajer pabrik atau manajer wilayah, berarti dia bisa dimasukkan ke lini tengah gitu. Nah, kemudian kalau dari segi fungsinya, manajer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini administratif, yaitu maksudnya dia itu memegang dia itu lebih mengurusi soal penetapan tujuan, kemudian ini ada perencanaan, kemudian menyusun pegawai, maksudnya menyusun susunan personalia, dan juga mengawasi kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan gitu. Jadi kaitannya ini lebih ke hal-hal yang administrasi. Kemudian kalau yang manajer operatif ini lebih ke prakteknya. Jadi fungsinya dia ini adalah mengarahkan para bawahannya, kemudian juga menyupervisi, terus juga membangun komunikasi antara dia dan bawahan, dia juga dengan atasan, atau dia dengan manajer yang lainnya. Ya betul, harus memotivasi, itu tugasnya manajer yang dari segi fungsi operatif. Kemudian pembagian yang berikutnya adalah pembagian manajer yang disebut dengan 5C gitu. Jadi manajer ini ada 5 jenisnya. Adalah manajer cash manager yang fokusnya ke uang aja. Kemudian ada C yang berikutnya itu crisis, atau manajer yang mirip sebenarnya sama cash manager, tapi dia ini lebih mengatasi gangguan atau masalah-masalah yang ada di sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah manajer konflik. Manajer konflik ini juga mirip dengan crisis manager karena dia harus mengendalikan beberapa alat kontrol untuk menguasai keadaan dalam perusahaannya tersebut gitu. Jadi dia harus bisa mengontrol sebuah konflik dan mencari solusinya. Kemudian kalau yang berikutnya, C berikutnya itu adalah cool manager. Cool manager ini kalau di modul ini disebutkan sebagai manajer yang tidak percaya diri. Maksudnya dia ini memberikan apapun ini kepada bawahan. Jadi pengennya bawahannya ini sebagai teman yang biasa gitu. Maksudnya nggak ada gap gitu, atau nggak ada pembatasan antara manajer dan bawahannya gitu. Dia harus berusaha selalu ceria dan ketika ketemu bawahan. Cuman kelemahannya manajer yang cool manager ini tadi, dia nggak ada wibawa gitu, karena dia statusnya sama, maksudnya dalam bergaul ya, dia itu membaur dengan bawahan, akhirnya bawahan nanti nggak ada rasa takut gitu terhadap manajer. Itu yang dimaksudkan di dalam modul ini. Nah, terus yang terakhir adalah change manager. Jadi dia ini ada memandang setiap perubahan ini sebagai peluang besar untuk tumbuh maju gitu. Jadi kan ada tuh orang yang melihat sebuah perubahan itu sebagai sebuah obstacle atau penghalang dirinya untuk maju. Tapi manajer yang change manager ini harus bisa melihat keadaan tersebut sebagai peluang untuk maju gitu. Nah, kemudian di dalam manajemen ini kita juga harus bisa melihat bagaimanakah kemampuan manajerial. Apakah disebut dengan kemampuan manajerial? Nah, yang jelas di sini di dalam modul ini disebutkan bahwa kemampuan manajerial ini adalah kemampuan untuk mengatur, mengordinasikan karyawan ya, kemudian menggerakkan para bawahan ke arah tujuan gitu. Jadi dia itu, seorang manajer itu harus punya power gitu, nggak sekedar friendly aja. Jadi manajer tadi kan harus bisa friendly ya, harus bisa memotivasi bawahan, tapi dia juga harus bisa menggerakkan bawahannya untuk ke tujuan tertentu
yang sudah disepakati bersama, dan juga harus bisa mengkoordinasi mereka. Jadi dari dalam itu dia bisa membangun, dari luar dia juga bisa menggerakkan atau mengontrol, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang bisa menghambat kinerja seorang manajer. Ini yang harus diingat-ingat ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti ini, karena ini nanti bisa fatal, perusahaannya bisa ambruk, bisa kolaps kayak gitu. Yang pertama apa? Yaitu kurang memahami kinerja yang diharapkan dari sebuah perusahaan gitu. Jadi seorang manajer itu harus tahu posisinya dia itu di mana sih gitu. Apakah dia itu di lini atas atau di lini bawah gitu. Dia harus tahu fungsinya dia itu sebagai manajer itu seperti apa gitu. Nah, yang kedua adalah kurang memahami peran manajerial yang disandangnya. Ini erat kaitannya dengan yang pertama. Kalau dia nggak memahami kinerjanya, dia berarti juga nggak paham peranannya dia sebagai manajer di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Itu yang nantinya menghambat pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Kemudian yang berikutnya juga lemah dalam motivasi dan menggerakkan anggota. Nah, ini yang biasanya ditemui nih. Kadang ya manajer itu dia punya power, terus habis itu dia otoriter. Tapi dia lupa bahwa karyawan ini sebenarnya butuh disentuh juga. Disentuh dengan apa? Dengan motivasi, dengan kalimat yang membangun. Sehingga karyawan itu semangat untuk kerja. Nggak cuma melakukan apa yang jadi tugasnya dia aja, tapi dia juga merasa nyaman kerja di perusahaan tersebut, gitu. Halo, tes, dengar ya? Gitu. Bentar ya, saya absen Mbak Yulita. Oke. Bentar, kembali yang kelima C tadi, udah tahu ya berarti ya, Mbak Sumarti, ini udah dijelaskan, udah ditulis sama Mbak Eka juga, bahwa 5C itu maksudnya cash manager, crisis manager, conflict manager, goal manager, dan change manager, gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan ke poin yang berikutnya, yaitu mengoptimalkan kerja manajer dengan tahu yang diinginkan bawahannya. Nah, manajer itu tadi kan harus tahu ya, bagaimana cara mengoptimalkan kerjanya, kerjanya bawahannya. Nah, untuk itu, apa yang harus dia lakukan? Otomatis dia juga harus tahu apa yang diinginkan bawahan, karena bawahan itu bisa melakukan apa yang dia inginkan kalau halo? Iya, Mbak Yulita. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, intinya manajer ini harus tahu apa yang diinginkan seorang bawahan. Biasanya apa sih yang diinginkan seorang bawahan atau karyawan itu? Yang pertama, jelas pekerjaannya ini harus menarik gitu. Jadi para manajer harus bisa kayak memberi keyakinan gitu, meyakinkan kepada bawahannya kalau pekerjaan yang dia sandang itu sangat menarik gitu. Meskipun toh misalnya sebagai menjadi buruh di dalam perusahaan rokok ya, buruh linting rokok gitu. Dia harus bisa meyakinkan kepada buruh tersebut bahwa pekerjaannya ini menarik dan vital gitu. Itu yang harus dimengerti oleh manajer. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan memadai. Jadi manajer ini juga harus bisa membuktikan kepada karyawannya kalau perusahaan bakal memberikan kesejahteraan yang memadai kepada mereka gitu. Dan yang berikutnya adalah keamanan dalam pekerjaan. Tentu siapapun juga pengennya aman ya di dalam mengerjakan pekerjaannya mereka. Nah, manajer juga harus bisa meyakinkan hal itu kepada para pekerjanya. Kemudian juga ada penghayatan pekerjaan.
Jadi ini